Bismillah, kali ini untuk tampilan mobil ya. Jadi kenapa harus menggunakan mobil? Karena kita nanti Bismillah, kali ini saya akan menyampaikan tentang aplikasi inventory atau manajemen aset ya. Pertama-tama kita bisa login dengan username password yang dibuat. Ini adalah tampilan secara desktop ya. Saya hanya menyampaikan menu-menunya dan isinya, yang nantinya isi yang ada di sini akan saya berikan tutornya berupa penggunaan melalui mobile. Di sini hanya saya menyampaikan tampilan secara desktop ya. Jadi untuk penginputan tetap nyaman kita menggunakan versi desktop ya. Nah, ini lebih mudah, kita akan menginputnya. Di sini ada master item. Kita bisa menambahkan master item. Nanti di video yang berikutnya adalah versi mobilnya ya. Di situ akan saya contohkan cara penginputannya ya. Ini ada daftar stok. Kita bisa melihatnya historinya. Nah, Sumaryadi in 5 out digunakan oleh Adi Baskara pada tanggal sekian dan penggunaan berapa jelas di situ ya. Kemudian ini ada komputer juga in pada tanggal 6 1. Kemudian daftar inventory. Di sini kita maaf, ini bukan ubah ya. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk melihat histori dari aset yang kita punya. Nah, semacam ini. Pertama dipakai Adi Baskara, kemudian terjadi kerusakan, kemudian dikirim ke IT dan dikerjakan oleh Sumaryadi contohnya di situ. Statusnya adalah repair, kemudian allocation adalah ada di IT seperti itu dan disimpan. Jadi pertama dipakai Adi Baskara, dia seorang IT juga ya ini ya, harusnya ini kasusnya kita di beda user. Kemudian terjadi kerusakan, kemudian dibawa ke IT, kemudian di repair oleh Sumaryadi. Statusnya adalah repair. Kemudian setelah repair selesai, komputer ini dikembalikan lagi ke Baskara dalam kondisi good. Kemudian alokasinya adalah ada di active user ya. Ini kembali lagi ya, ini ke IT room. Nah, karena sesama IT. Oh ya, ini untuk statusnya harus dipilih juga. Statusnya good ya setelah di repair. Oke, berhasil simpan. Nah, ini jadi nanti ada urutannya nih. Ketika ada pencarian nanti komputer KMP BS001, statusnya ada nanti, jadi tanggal sekian dipakai siapa, tanggal sekian terjadi kerusakan apa, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa mengecek inventory kita ya. Demikian, kita lanjut ke video yang versi mobile. Bismillah, kali ini untuk tampilan mobil ya. Jadi kenapa harus menggunakan mobil? Karena kita nanti ketika kita menginput aset kita yang berada di gudang atau ada di user atau di cabang lain, kita perlu menggunakan versi mobilnya, dan di situ nanti kita bisa menginput fotonya pula, kondisi aset itu seperti apa. Coba kita login dulu.
Pertama-tama ini adalah tampilan tiket ya. Ini ada tiket permintaan trouble dari aset-aset yang kita miliki. Jadi di aplikasi ini banyak fiturnya. Namun kali ini saya akan menyampaikan tentang inventory-nya ya. Pertama yaitu kita masuk ke master, kita bisa menginput kategori apa aja sih yang ada di aset-aset kita, atau aset-aset kita itu terbagi dari kategori apa aja. Nah, di sini kita bisa menginputnya. Kalian bisa klik add master, itu kemungkinan, terus kemudian input di sini ya. Saya lanjutkan aja ke master. Sebelum master yang lain, saya ini ada master employee dulu ya. Coba saya input datanya dulu. Contohnya saya selaku IT, namanya Adi Baskara. Oke, ada satu nama di data employee. Selanjutnya kemudian kita ke master item, master aset ya. Kita coba input ke master aset, kita tambahkan. Contohnya kita punya komputer, kita singkat KMP, contohnya 001. Nama itemnya contohnya kita punya standar penamaan, contohnya ya KMP Bengawan Solo BS, contohnya KMP BS 001, contohnya begitu. Dengan prosesornya apa, i7 contohnya, GHz nya berapa, 3 contohnya, dan ininya contohnya 16 GB, dan selanjutnya. Nah, ini akan punya kategori kita personal komputer. Di sini kita bisa memiliki date, tanggalnya, pembelian tanggal berapa. Nah, contohnya hari ini kita input pembeliannya, nomor PO-nya kalau ada, kemudian deskripsinya silahkan kalau mau diinput. Kemudian coba saya simpan terlebih dahulu. Oke, kita punya satu komputer personal ya. Udah, selanjutnya dari item kita masuk sementara inventory. Di sini contohnya sekarang inventory itu kita input untuk siapa. Di sini ada daftar inventory, penggunaan dari asetnya. Ini banyak bisa digunakan ya, ini untuk para jasa penyewaan mobil semacam. Itu bisa kita gunakan aplikasi ini. Contohnya ini sekarang itemnya apa yang kita input tadi adalah komputer 001. Terus si pemakainya siapa? Contohnya IT, siapa namanya? Adi Baskoro. Kondisi statusnya apa komputernya saat diterima? Oh, bagus. Kemudian lokasinya di mana? Ini untuk lokasi aset ya, yaitu ada di active user. Kemudian lokasinya di mana? Contohnya room 80. Kemudian kita juga bisa mengambil kamera untuk apa ya? Untuk ambil kamera posisi aset itu berada. Oke, kemudian kita bisa simpan. Oke, bisa ketahuan di sini nama device-nya, departemennya, employee-nya, kemudian statusnya good. Tanggalnya adalah tanggal saat ini. Sekarang komputer 1 digunakan oleh Sumaryadi, departemen IT, lokasinya di room 80. Tanggalnya tanggal 6 September 2022. Oke. Dari sini kemudian saya tunjukkan, ini ada daftar stok ya. Ini stok ketika kita ini kita bisa masukkan ya komputer,
Ini gudangnya siapa yang memiliki, contohnya kita gudang IT, date-nya sekarang jumlahnya 1. Sebenarnya lebih ke tool ya, nanti kita bisa menyimpan tool-tool yang ada di mana yang kita miliki. Mungkin ini bukan aset tapi tool ya, tool-tool yang digunakan untuk nantinya mereparasi atau memaintenance dari aset kita. Di sini ada fitur lagi yaitu request inventory. Contohnya, coba itemnya saya tambahin dulu. Contohnya master itemnya saya tambahin yaitu kode itemnya MS mouse ya, mouse contohnya mouse. Ininya mouse Logitech contohnya ya, ini sekedar contohnya. Kategorinya adalah mana mouse. Kita bisa simpan ya. Ini juga bisa untuk menginput data tool ya di sini. Nah, di sini ada inventory tentang request. Contohnya mekanik ini request tool untuk memperbaiki apa. Nah, kalau contohnya kali ini adalah mouse Logitech. Bagian IT yang tadi saya input namanya Adi Baskara membutuhkan mouse. Argumennya apa? Oh, mouse lama rusak, contohnya semacam itu. Next, tanggal permintaannya ini, terus nanti status create. Release date belum ada ya karena ini sedang diminta. Oke, simpan. Jadi di sini ada permintaan barang tanggal sekian, statusnya adalah create, semacam itu. Kemudian ketika nanti barang sudah ada, nanti kita bisa, oh ya, kita stoknya, contohnya di sini stoknya kita tambah dulu mouse Logitech. Ini gudangnya di gudang IT, contohnya mana IT. Kemudian date-nya saat ini juga. Kemudian jumlah belinya contohnya 5. Kita simpan. Oke, mouse Logitech ada 5. Ini harusnya muncul daftar detail ya. Jadi pembelian tanggal sekian, kuantitas berapa. Namun nanti saya perbaiki. Ini hanya masalah user aja ini. Tadi saya hapus user loginnya, jadi tidak muncul di sini. Oke. Jadi nanti ketika ada permintaan tadi kita bisa stok keluar ya. Logitech, gudangnya mana? Oh, gudangnya IT. Kemudian pemintanya siapa? Date-nya minta contohnya hari ini juga. Kemudian jumlah permintaan 1. Kemudian kita simpan. Jadi statusnya jumlah tinggal 4 ya. Tadi ada, nah ini tadi ada 5 dipakai Adis Baskara, jadi tinggal 4. Nah, ini ada fitur-fitur lain lagi selain inventory, yaitu ada konfigurasi ya. Jadi kita bisa menginput konfigurasi dari aset kita. Di sini ada contohnya printer. Kita bisa nge-add-nya, contohnya nanti printer apa, contohnya locationnya mana, PIC-nya siapa, IP-nya berapa, portnya berapa, statusnya apa, ini bisa. Selanjutnya
Ini ada konfigurasi lain ya. Kemudian di sini ada, oh ini mungkin lain ya, ini ada troubleshoot dari permintaan user. Contohnya ada error apa, bisa input di sini. Trouble apa semacam itu, kapan, solusinya apa, di sini ada. Cuman ini enggak begitu saya perjelas di sini. Nah, di sini terus kemudian ada report inventory-nya. Kategorinya apa? Contohnya all, itemnya all, departmentnya all, allocation-nya all, status all. Nah, ini akan ketahuan personal komputer and statusnya good gitu. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.